Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membongkar salah satu ide paling gila mungkin ya dari buku The Blind Spot. Ada di tumpukan sumber Anda. Materi? Betul materi. Ya, materi. Buku ini pada dasarnya bilang, semua yang Anda pikir nyata, meja di depan Anda, kursi yang Anda duduki, bahkan ya diri Anda sendiri, itu sama sekali nggak seperti yang Anda bayangkan. Jadi misi kita hari ini adalah, pertama, mencari tahu kenapa fisika kuantum, teori paling sukses dalam sejarah sains, itu bisa bikin para jenius pusing tujuh keliling. Dan yang lebih penting, kenapa kebingungan massal ini adalah contoh sempurna dari titik buta yang jadi inti dari buku ini. Persis. Bab ini tuh kayak sebuah cerita detektif ya. Kita mulai dengan tersangka yang jelas. Materi sebagai gumpalan-gumpalan kecil, yang padat, yang bisa ditebak. Tapi semakin dalam kita selidiki di, katakanlah, bengkel kerja fisika, alibinya tuh makin aneh. Sampai-sampai kita harus mempertanyakan apa sih arti nyata itu sendiri. Wow. Ini bukan lagi soal fisika partikel, ini udah masuk ke ranah filsafat tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu dan ya batas-batas pengetahuan kita itu di mana. Oke. Mari kita mulai dari TKP-nya deh. Selama ratusan tahun, gambaran fisika tentang dunia itu kan rapi banget ya, menenangkan gitu. Betul. Anda punya filsuf seperti Galileo, Descartes, Locke, yang pada dasarnya membelah alam semesta jadi dua. Di satu sisi, ada dunia fisik yang objektif. Terbuat dari partikel-partikel kecil dengan sifat-sifat primer. Ukuran, massa, gerakan. Dunia yang dingin, mekanis, nggak berwarna. Anda menangkap poin krusialnya. Dan di sisi lain. Pengalaman kita kan? Nah, itu dia. Ada dunia pengalaman kita, kualitas sekunder kayak warna, rasa, suara, yang mereka anggap, itu cuma ada di dalam pikiran kita. Oh, jadi nggak nyata. Dianggapnya begitu. Model ini yang disebut bifurkasi alam itu sukses banget. Bikin sains maju pesat karena fokusnya ke dunia objektif yang bisa diukur. Tapi ada masalahnya. Ada masalah besar. Orang-orang lupa kalau itu hanyalah sebuah model, sebuah peta. Mereka mulai percaya bahwa dunia benar-benar terbuat dari bola-bola kecil tak berwarna dan pengalaman kita soal warna merah mawar misalnya, itu cuma ilusi di kepala. Disitulah titik buta mulai muncul. Tepat. Benihnya ditanam di situ. Dan kemudian, di akhir abad ke-19, bengkel kerja fisika ini mulai ngasih hasil yang nggak cocok sama peta itu. Tiba-tiba data dari lab mulai nunjukin hal-hal yang aneh banget. Iya. Sumber Anda menyebutkan ada 3 retakan besar pertama di bangunan fisika klasik ini. Betul. Dan ini bukan cuma anomali kecil ya. Ini data yang mengguncang fondasi. Pertama ada radiasi benda hitam. Oke. Gampangnya gini, teori klasik itu memprediksi kalau benda panas seharusnya memancarkan energi tak terbatas pada frekuensi tinggi. Yang mana itu nggak terjadi. Jelas nggak terjadi. Kalau iya, oven Anda di rumah bisa jadi senjata pemusnah massal. Bener juga. Nah, Max Planck dengan sangat-sangat enggan menemukan satu-satunya cara agar matematikanya cocok sama data adalah dengan mengasumsikan energi itu cuma bisa dipancarkan dalam paket-paket diskrit. Dia sebut itu kuanta. Dia nggak suka idenya sendiri. Awalnya dia benci banget. Dia pikir itu cuma, trik matematika murahan. Jadi, dunia di level fundamental itu nggak mulus, tapi kayak bergumpal atau terpotong-potong gitu. Tepat. Dan bukti kedua memperkuat itu spektrum atom. Ah, iya. Kalau Anda panaskan gas, dia nggak bersinar dengan semua warna pelangi, kan? Nggak, cuma garis-garis warna tertentu, kayak barcode. Persis kayak barcode. Niels Bohr sadar ini artinya elektron itu nggak bisa ngorbit atom di mana aja sesuka mereka. Mereka tuh kayak terkunci di tingkat energi tertentu, kayak anak tangga. Jadi bisa lompat dari satu anak tangga ke yang lain. Betul, tapi nggak pernah bisa melayang di antaranya. Lagi-lagi, sifatnya diskrit, bukan kontinu. Oke, nah yang ketiga ini yang benar-benar bikin saya bingung. Eksperimen Stern-Gerlach. Mereka nembakin atom perak lewat medan magnet, berharapnya kan lihat sebaran yang mulus ya. Tapi yang mereka dapatkan cuma 2 titik. 2 titik. Buku ini bilang, ini membuktikan spin elektron, kayak putaran, itu cuma bisa punya 2 nilai. Atas atau bawah, nggak ada di antaranya. Itu rasanya nggak alami banget. Nah, itu dia. Gimana bisa sebuah putaran nggak bisa punya nilai di tengah-tengah? Itulah pertanyaan yang bikin para fisikawan nggak bisa tidur.
Coba deh, Anda bayangin gasing yang cuma bisa berputar searah jarum jam atau berlawanan. Udah, itu aja. Nggak ada kecepatan putaran di antaranya. Aneh banget kan? Aneh banget. Poin utamanya untuk Anda adalah ini. Data dari bengkel kerja secara paksa nunjukin kalau dunia subatomik itu perilakunya beda banget dari dunia kita sehari-hari. Ia menolak deskripsi yang mulus dan kontinu. Kotak Pandora udah kebuka dan ya, monster-monster konseptual mulai keluar. Oke. Otak saya udah mulai panas nih. Dari retakan-retakan ini, lahirlah teori baru yang kita kenal sebagai mekanika kuantum. Dan teori ini bawa dua ide yang sejujurnya kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Mari kita bahas yang pertama, superposisi. Buku ini bilang, sebelum diukur, partikel itu nggak punya sifat yang pasti. Apa maksudnya itu secara harfiah? Maksudnya persis seperti itu. Dan ini inti dari keanehan kuantum. Bayangin sebuah partikel yang bisa punya warna, katakanlah hitam atau putih. Oke. Menurut mekanika kuantum, sebelum Anda ukur, partikel itu bukan hitam atau putih. Dia ada dalam keadaan kabur dari kedua kemungkinan itu secara bersamaan. Tunggu, ini nggak masuk akal. Secara matematis, kita menggambarkannya sebagai hitam plus putih. Bagaimana sesuatu bisa jadi hitam dan putih sekaligus? Itu kayak bilang koin itu gambar dan angka pada saat yang sama sebelum mendarat. Analogi koin itu bagus, tapi fisika kuantum lebih aneh lagi. Pada koin, kita kan cuma nggak tahu hasilnya. Iya. Kalau pada partikel, hasilnya itu benar-benar belum ada. Keadaan kabur ini yang dijelaskan oleh persamaan Schrödinger, tiba-tiba berhenti begitu Anda melakukan pengukuran. Runtuh katanya. Betul. Saat Anda melihat partikel itu, keadaan superposisinya runtuh menjadi satu hasil tunggal. Dia jadi hitam atau putih. Nah, ini yang disebut masalah pengukuran. Kenapa? Kenapa tindakan sederhana mengamati punya kekuatan kosmik untuk maksa realitas milih satu keadaan? Nggak ada yang tahu pasti. Ini yang bawa kita ke kucing Schrödinger kan? Paradoks terkenal itu. Tepat sekali. Erwin Schrödinger bikin eksperimen pikiran ini justru buat nunjukin betapa absurdnya ide ini kalau diterapin di dunia kita. Coba ceritain lagi deh. Bayangin ada kucing di dalam kotak tertutup, bareng sebotol racun yang bakal pecah kalau sebuah atom radioaktif meluruh. Peluruhan atom kan peristiwa kuantum. Jadi, sebelum kita buka kotak, atom itu ada dalam superposisi meluruh dan tidak meluruh. Oke, saya ngikutin. Nah, kalau teori kuantum benar, maka racunnya juga dalam keadaan pecah dan tidak pecah. Dan akibatnya, kucing itu sendiri ada dalam keadaan superposisi hidup plus mati. Itu gila. Seekor kucing nggak bisa hidup dan mati sekaligus. Itu melanggar akal sehat. Itulah intinya. Schrödinger mau bilang, lihat betapa konyolnya teori ini. Tapi alih-alih membuktikan teori itu salah, paradoks ini justru jadi ilustrasi sempurna dari masalah pengukuran. Di mana batasnya ya? Nah, di mana tepatnya batas antara dunia kuantum yang kabur dan dunia kita yang konkret? Kapan superposisi berhenti dan realitas dimulai? Oke, seolah-olah itu belum cukup untuk bikin kepala meledak. Ada yang kedua, keterikatan kuantum atau entanglement. Ini favorit saya. Saya pernah dengar Einstein menyebutnya aksi seram dari kejauhan. Tapi saya nggak pernah benar-benar paham. Gimana mungkin ngukur partikel di sini bisa secara instan mempengaruhi partikel lain di galaksi Andromeda? Itu melanggar aturan ketepatan cahaya, kan? Pertanyaan bagus. Dan itu intuisi yang sama yang bikin Einstein nggak nyaman banget. Tapi jawabannya, tidak. Itu nggak melanggar batas kecepatan cahaya karena nggak ada informasi yang dikirim. Lalu gimananya? Gini cara kerjanya. Bayangin Anda punya dua partikel yang diciptakan bersamaan. Sedemikian rupa sehingga spin mereka harus berlawanan. Satu harus atas, yang lain harus bawah. Oke. Tapi sebelum diukur, dua-duanya ada dalam superposisi. Mereka itu satu sistem tunggal yang terikat. Sekarang, Anda kirim satu partikel ke Andromeda, satu lagi Anda simpen di sini. Jauh banget. Jauh banget. Saat Anda ukur partikel Anda dan hasilnya atas, Anda secara instan tahu bahwa partikel di Andromeda pasti bawah. Tapi gimana partikel di sana tahu kalau saudaranya udah diukur? Dia nggak tahu. Coba pikirin gini deh. Bayangin Anda punya sepasang sarung tangan, satu kiri dan satu kanan. Anda masukkan masing-masing ke kotak terpisah, tanpa lihat, terus kirim satu kotak ke Andromeda. Oke. Saat Anda buka kotak Anda di sini dan lihat sarung tangan kiri, Anda kan langsung tahu kotak di Andromeda isinya sarung tangan kanan. Oh iya juga ya. Apa ada sinyal seram yang dikirim dari kotak Anda? Tentu enggak. Korelasinya udah ada dari awal. Keterikatan kuantum itu versi realitas yang jauh lebih aneh dari itu.
Seolah-olah sampai Anda buka kotak, kedua objek itu secara misterius adalah sarung tangan kiri kanan secara bersamaan. Wow. Pengukuran pada satu bagian meruntuhkan keadaan seluruh sistem, nggak peduli seberapa jauh jaraknya. Wow. Nggak heran Einstein benci ide ini. Dia punya kutipan terkenal itu kan? Apa Anda benar-benar percaya bulan nggak ada di sana kalau nggak ada yang melihatnya? Tepat. Itu nunjukin betapa dalamnya ide ini mengguncang fondasi pemahaman kita tentang realitas objektif yang independen. Dan ini membawa kita ke medan pertempuran terbesar dalam fisika modern. Gimana kita menginterpretasikan semua ini? Maksudnya? Matematikanya tuh berhasil dengan sempurna, tapi nggak ada yang setuju tentang artinya. Oke. Jadi para fisikawan punya resep yang menghasilkan kue paling lezat di dunia, tapi mereka nggak tahu apa aja bahan-bahannya. Hahaha, analogi yang bagus. Gimana mereka mencoba menjelaskannya? Buku ini membaginya jadi dua kubu besar, kan? Bener, Anda bisa membaginya jadi kubu psi-ontologis dan psi-epistemologis. Istilahnya rumit, tapi idenya sederhana. Coba jelaskan. Kubu ontologis percaya bahwa deskripsi matematika kuantum, fungsi keadaan, superposisi itu adalah sesuatu yang nyata secara fisik. Realitas itu sendiri yang aneh. Mereka berusaha mempertahankan objektivitas, bahkan kalau itu berarti menerima konsekuensi yang liar banget. Dan contoh paling liarnya mungkin interpretasi banyak dunia, many worlds. Ini kayak langsung dari film fiksi ilmiah. Sangat. Dipelopori oleh Hugh Everett, idenya bilang kalau keruntuhan fungsi keadaan itu nggak pernah terjadi. Sebaliknya, setiap kali pengukuran kuantum dengan beberapa hasil mungkin dilakukan, alam semesta itu bercabang. Bercabang? Maksudnya? Jadi saat Anda ukur partikel yang bisa jadi hitam atau putih, alam semesta menyalin dirinya sendiri. Di satu alam semesta, Anda lihat hasil hitam. Di alam semesta paralel yang baru aja tercipta, salinan identik dari Anda melihat hasil putih. Jadi semua kemungkinan terjadi. Semua kemungkinan jadi kenyataan di dunianya masing-masing. Jadi ada alam semesta di mana saya nggak menunda-nunda pekerjaan saya. Saya nggak tahu itu menghibur atau justru menakutkan. Bisa dua-duanya. Keuntungannya, matematikanya jadi sangat bersih. Anda nggak perlu nambahin aturan keruntuhan yang misterius. Persamaan Schrödinger berlaku universal, tanpa kecuali. Tapi kerugiannya? Kerugiannya yaitu tadi konsekuensi metafisiknya luar biasa besar dan boros. Dan karena cabang-cabang ini nggak bisa komunikasi, ide ini pada dasarnya nggak bisa diuji. Oke, itu satu ide gila. Apa ada yang lain di kubu ini? Ada. Alternatifnya seperti teori gelombang pemandu, pilot wave, atau mekanika bohmian. Interpretasi ini jauh lebih klasik. Gimana tuh? Dia bilang partikel itu nyata, selalu punya posisi yang pasti kayak bola biliar kecil, tapi gerakannya dipandu oleh gelombang pemandu yang juga nyata, yang bisa merasakan seluruh lingkungan. Jadi lebih masuk akal. Sedikit. Dia mempertahankan realitas yang pasti, tapi dengan harga menerima adanya aksi seram dari kejauhan secara eksplisit. Gelombang pemandu ini sifatnya non-lokal. Wow, oke. Jadi kubu pertama ini pada dasarnya mencoba menyelamatkan ide tentang realitas di luar sana dengan membuatnya jadi sangat-sangat aneh. Alam semesta bercabang atau gelombang pemandu misterius? Betul. Gimana dengan kubu kedua? Pasti ada cara berpikir yang lain kan? Ada, dan ini pergeseran yang radikal. Kubu kedua, epistemologis, berpendapat bahwa seluruh masalah ini muncul karena kita salah paham. Salah paham soal apa? Soal apa itu fungsi keadaan? Bagi mereka, fungsi keadaan itu bukan deskripsi tentang realitas fisik itu sendiri. Ini deskripsi tentang pengetahuan, keyakinan, atau informasi kita tentang realitas. Ini menarik. Jadi ini bukan tentang dunia, tapi tentang apa yang bisa kita katakan tentang dunia? Tepat, contoh utamanya adalah cubismism atau quantum Bayesianism. Bagi seorang cubist, fungsi keadaan kuantum itu cuma alat. Alat untuk apa? Itu buku panduan probabilitas Kribagi yang dipakai oleh seorang agent, yaitu Anda, sang ilmuwan, sang pengamat, untuk bikin taruhan terbaik tentang hasil interaksi di masa depan dengan dunia. Ini tentang mengelola ketidaktahuan Anda secara cerdas. Tunggu, kalau begitu, keruntuhan fungsi keadaan yang misterius itu? Sama sekali nggak misterius. Itu hanyalah momen ketika Anda memperbarui taruhan Anda setelah dapat data baru. Contohnya? Kayak Anda bilang, menurut aplikasi cuaca ada 50% kemungkinan hujan. Itu fungsi keadaan Anda. Terus Anda lihat keluar jendela dan lihat tetesan air. Anda langsung meruntuhkan fungsi keadaan Anda jadi 100% kemungkinan hujan. Oh,
Apa ada proses fisik misterius yang terjadi di langit saat Anda lihat keluar? Nggak kan? Cuma keyakinan Anda yang diperbarui. Itu sangat elegan. Itu juga menyelesaikan aksi seram dari kejauhan, kan? Tentu saja. Kalau saya ukur partikel saya atas, saya langsung tahu yang lain bawah. Bukan karena ada sinyal gaib, tapi karena pengetahuan saya tentang seluruh sistem diperbarui secara instan. Persis. Kubisme menempatkan pengalaman si agen di pusat fisika. Dia nggak mencoba mendeskripsikan dunia dari pandangan mata Tuhan. Dia bertanya, mengingat apa yang saya tahu, apa yang bisa saya harapkan dari interaksi saya selanjutnya dengan sistem ini. Ini mengubah seluruh permainan. Tunggu sebentar. Kalau begitu, Anda bilang semua perdebatan sengit selama 100 tahun ini, alam semesta bercabang, gelombang pemandu, semuanya mungkin terjadi bukan karena fisikanya yang salah, tapi karena para fisikawan ini lupa cara kerja sains itu sendiri. Mereka terlalu jatuh cinta sama rumus-rumus mereka. Menurut buku ini, Anda baru saja memukul paku tepat di kepalanya. Itulah manifestasi utama dari titik buta. Wow. Para ilmuwan yang terbiasa dengan pandangan mata Tuhan yang objektif dari fisika klasik, mencoba memperlakukan formalisme kuantum yang abstrak seolah-olah itu adalah potret literal dari realitas. Mereka terpaku sama petanya. Betul, mereka sangat terpaku pada keanehan peta matematis mereka sampai mereka lupa kalau itu hanyalah sebuah peta yang dibuat untuk menavigasi wilayah yang hanya bisa kita jelajahi melalui interaksi. Jadi, tindakan pengukuran yang mereka anggap sebagai gangguan aneh dalam teori, sebenarnya bukan bug. Itu adalah fitur utamanya. Fitur utamanya? Itu fondasi dari seluruh usaha ilmiah. Anda nggak bisa punya sains tanpa ada ilmuwan yang berinteraksi dengan dunia. Tepat sekali. Mereka mencoba mengeluarkan pengamat dari persamaan, seperti yang berhasil mereka lakukan di fisika klasik. Tapi dunia kuantum terus-menerus nampar mereka dengan fakta bahwa pengamat nggak bisa dihilangkan. Interaksi antara agen dan sistem adalah bagian yang tak terpisahkan dari apa yang kita sebut realitas di tingkat fundamental. Dan upaya untuk mendeskripsikan dunia sebagaimana adanya, terlepas dari pengalaman kita, menurut argumen buku ini adalah akar dari semua kebingungan ini. Jadi konsep materi yang tadinya tampak sederhana, bola-bola kecil yang memantul di kehampaan, ternyata jauh lebih rumit, jauh lebih bergantung pada konteks, dan sejujurnya jauh lebih menarik. Jauh lebih menarik. Dunia kuantum memaksa kita untuk menghadapi peran kita sebagai pengamat, sebagai agen, dengan cara yang diabaikan oleh fisika klasik. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Silakan. Buku ini menyiratkan mana alasan kita bergumul dengan mekanika kuantum bukanlah karena teorinya yang salah atau nggak lengkap, tapi mungkin karena filosofi kita tentang apa itu sains dan apa itu realitas yang belum mengejar ketertinggalan. Jadi, bagaimana jika pelajaran terdalam dari fisika kuantum bukanlah tentang sifat materi itu sendiri, melainkan tentang sifat hubungan fundamental antara si pengenal dan yang dikenal? Apa artinya mengetahui sesuatu ketika tindakan mengetahui itu sendiri tampaknya ikut membentuk apa yang ada untuk diketahui?